tidak cemburu dengan seperti itu. Nah, kalau cemburu, kita harus bersama-sama. Mulai malam ini, hari Sabtu, kapan pengajian dengan Abu Gia, ya kita bersama-sama. Bukan kita melihat, ini saya menyambungkan bahasa kisih tadi ya. Kita menjadi kampung mutuah ini. Saya dibesarkan di sini. Saya dibesarkan di Desa Pau. Umur saya 18 tahun sudah di Pau. Baru 10 tahun yang tidak saya di Pau. Kita bersama-sama dengan Abuya, agar Abuya dapat membersihkan dada kita, diperjalankan oleh Abuya untuk bertemu dengan Allah, agar kita bisa bermakrifat. Maka kita harus reda dibersihkan dada kita. Kita harus senang. Orang jauh-jauh datang untuk membersihkan dadanya, kita dekat. Kalau tidak, maka kita orang yang sangat rugi. Tarekat itu memang namanya tarekat itu sunat hukumnya, tapi bertemu dengan Allah wajib hukumnya. Tarekat itu sunat hukumnya, bertemu dengan Allah itu wajib namanya. Bagaimana kita hidup di dunia lalu kita tidak ingin bertemu dengan Allah? Wajib kita bertemu dengan Allah. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu untuk bertemu dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah itu wajib. Lalu oleh ulama-ulama pertama wilayah kami dulu, di Aceh Utara, apa itu tarekat? Tarekat itu sunat hukumnya. Wah, tarekat sunat. Bertemu dengan Allah wajib. Kalau Rasulullah bertemu dengan Allah itu bertanda isyarah kepada umat yang kita wajib berjalan untuk bertemu dengan Allah. Kalau Rasulullah bertemu dengan jasad dan ruhnya, kita bertemu dengan hati kita, dengan ruh, dengan kir kita, dengan ma'rifat kita. Ini tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus bertarekat. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi sendiri tidak berhubungan langsung dengan Allah, tapi ada Jibril di tengah-tengahnya. Apa salahnya Rasulullah itu bertemu Allah langsung? Kenapa harus pakai Jibril? Jibril saja diciptakan min nuri Muhammad, alam min nuri Muhammad. Seluruh diciptakan selain Rasulullah itu ana minallah wa alam minni. Aku dari Allah, alam ini dariku. Kenapa Rasulullah butuh Jibril? Bertanda itu adalah satu tarekat. Bertemu dengan Allah harus ada Jibril di tengah-tengahnya. Kita juga butuh Abuya di tengah. Tidak ambil sajadah langsung ke masjid, ambil sajadah berzikir, ambil sajadah berdoa. Tidak bisa sendiri. Harus ada guru mursyid. Selain ustadz yang dapat memberikan pelajaran secara zahir, harus ada mursyid di tengah-tengah kita, agar mursyid ini mampu membawa batin kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesempatan kali ini, semualah kita berbangga sekali melihat acara di Desa Pau dengan adanya posko ini. Itu kita sudah dapat bersama-sama kita lihat lahirnya posko Pau Mutua. Pau Mutua, mudah-mudahan ke depan kita menjadi tuan rumah baik di Desa Pau dan di Pau itu sendiri, di tempat Abuya itu sendiri. Perempuan-perempuan di tempat Abuya itu Pau tuan rumahnya. Kalau disuruh tunjuk tangan, 60% itu orang Pau. Laki-laki juga demikian, disuruh tunjuk tangan, 70% itu orang Pau. Kalau tidak, maka tunggu suatu hari kita akan menangis menyesal, penyesalan yang tak ada akhir. Tidak cukup air mata. Saya merasakan hal itu dari dulu-dulu, bukan di sini saya sampaikan. Di Pantai Gelima sampaikan, bilang pilih, jangan sekarang mengabaikan posko Abuya, sekarang mengabaikan ajaran Abuya. Besok menangis di depan saya tampar. Besok menangis. Kayak mana Walid, kayak mana Abu Muda, kayak mana Abu Walid, Abu Muda lagi. Tinggal hanya diam. Sekarang masih ada
Abuya masih kuat walaupun tidak seperti dulu, tapi Abuya masih hadir di hadapan kita malam ini. Ini satu keberkahan yang luar biasa. Mudah-mudahan besok kita hadir di tempat Abuya secara bersama-sama. Inilah makna memperingati Isra secara zahir. Kita tidak secara batin patuh kepada Abuya. Tidak cukup. Kami sayang kepada Abuya, kami cinta kepada Abuya, kami patuh, kami cinta. Zahirnya sebagaimana Rasulullah, bukan batinnya saja pergi kepada Allah, tapi zahirnya juga pergi kepada Allah. Tidak Rasulullah mengatakan aku cinta kepada Allah, aku rindu kepada Allah, tapi Rasulullah berangkat pergi dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Yang kami sampaikan, kita camkan, saya selalu merasa saya putra PAUD, maka saya sampaikan ini. Kalau memang ada yang agak kurang, agak lebih, saya mohon maaf, karena semua tadi PAUD ini adalah menjadi tuan rumah di tempat Abuya. Mudah-mudahan ini terwujud hendaknya berkah fisik kita yang selalu bersemangat, dan wali juga sangat bersemangat untuk membimbing PAUD untuk dekat dengan Abuya dan terusnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Walid yang telah menceritakan kisah Isra. Dan acara selanjutnya adalah acara kisah Mi'raj dan sekitarnya, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Abu Muda Cukriwali. Kepada Abu Muda, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia, yang kita muliakan pertama, Rabbi kita Abuya sebagai wali agama Aceh, dan kepada Inyak dan Bumi dan seluruh abu-abu dan wali-wali Nangro dan Khalifah, teristimewa kepada wali Nangro PAUD yang telah sukses mengupayakan dengan jerih payah untuk ada posko ini secara permanen, dan yang menariknya didukung oleh kecil PAUD. Jadi mudah-mudahan nanti tempat kita ini yang dulu waktu kecil-kecil saya lewat di sini rasanya takut kita di lokasi ini. Jadi dengan takdir Allah, dengan kehebatan dari tasawuf, kita dapat duduk di lokasi ini yang luar biasa, angker atau takwi wa tasapo kalau baik itu. Jadi rupanya dengan bergabung dengan dari tasawuf, awak nak bertasapo lagi. Jadi ada masyarakat Papua yang tasapo. Jadi dengan berkat wali agama. Jadi mudah-mudahan posko ini dulu pernah Isra Mi'raj juga ya. Dulu ada posko lagi di Simpang Papua. Ada posko, jadi itu
terbukti ya, kita sudah ada posko yang permanen. Mudah-mudahan nanti kita bisa membangun posko ini yang megah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tapi lebih ke spiritual, yaitu perjalanan suluk yang dibimbing di dalam ajaran tarekat. Jadi mengamalkan tarekat, itulah kita harus bersuluk, berjalan kerohanian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gabungan daripada syariat dan hakikat. Dua kata itu, baik Isra dan Mi'raj, itu adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana dua kata di dalam agama dan pemahaman kita, syariat dan hakikat. Jadi untuk mendapatkan hakikat ini, ya kita harus bertarekat. Jadi perjalanan Mi'raj ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu adalah perjalanan naik dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, sampai berjumpa dengan Nabi, ini berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai batas Jibril tidak bisa melewati makam itu. Artinya kita membaca dan melihat Rasul juga hampir terbakar pada makam itu, hilang. Ini yang sering kita dengar, bahasa hilang ini di dalam ajaran hakikat. Ketika kita hadapkan perbuatan kita, sifat kita, zat kita dengan perbuatan, sifat dan zat Allah, itu tidak ada perbuatan kita, tidak ada sifat kita dan zat kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, pertemuan itu pertemuan langsung, pertemuan jasad dan roh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Berdialog tatap muka langsung. Ini istilah tatap muka langsung inilah yang menjadi istilah musyahadah di dalam ajaran tasawuf dan kesufian. Itu membuktikan bahwa mungkin hari ini kita melakukan Mi'raj itu bukan dengan jasad dan ruh lagi. Itu mungkin para nabi melakukan dengan jasad dan ruh. Kita hari ini seperti syair-syair lama, pulang kampung bawah, penggih malabah, nak ada makan padi, tapi makan kadu dua. Kalau nandak basuh sama Allah, bahwa kalau nandak pai ke Makkah, kalau nandak basuh Allah, kita pun murakabah lebih dua. Jadi untuk mendapatkan musyahadah, itulah makna as-salatu mi'rajul mu'minin. Kita selalu terjadi mi'raj ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sembahyang kita beres, atau kita berwudu, atau lain kita membaca doa wudu, minat tawabin, minal mutatahhirin, kita adalah suci, Allah tidak berhadas, maka kita lengkap cara dan rukun kita. Maka itulah kita harus menghadapkan hati dan roh kita kepada Allah. Di dalam kita berkasat, dalam kita sembahyang saja,
kita praktekkan apa yang diajarkan oleh Abuya, kita harus melewati makam-makam istilahnya. Sebagaimana Nabi melewati tahapan-tahapan tersebut. Terjadi tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, dibelah dada. Jadi begitu juga. Kalau hendak bersuara dengan Allah, dalam melakukan mi'raj, naik, berjumpa dengan Allah, ya kita jangan jadi orang yang kotor, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus bertaubat. Disitulah dituntut bertaubat. Ada dulu Abuya menceritakan kalau kita kasat kita ke Belang Pidi, itu kita melewati tahapan-tahapan Gumbaru, Manggeng, tangan-tangan, dan kita ditarik oleh tim Belang Pidi tersebut. Kita tidak boleh berlalai di makam-makam itu. Dan kita punya kasat ingin ke Belang Pidi. Jadi kasat, mesti ada kasat. Kalau kita jadi murid, kita menempuh makam dan jalan-jalan itu, kita menjadi salik, maka kita sampai ke Belang Pidi itu, kita menjadi khawasil khawas atau siwasil. Begitu juga perjalanan Isra dan Mi'raj ini dinampakkan kepada kita bahwa perjalanan Rasulullah dengan berbagai macam rintangan, halangan, penampak ini jin ifrit, penampak itu wanita yang cantik, penampak berjumpa dengan nabi-nabi, berjumpa langsung dengan Allah. Jadi sampai Jibril yang menemani Nabi, jangan balalai, ikut Jibril, ikut jangan balalai, benar ikut dunia dan sebagainya. Jadi begitulah kita berkasat, kita membesarkan Maulid Nabi, kita membesarkan Isra dan Mi'raj ini, kita juga membesarkan salat kita. Sebagaimana perjuangan Abuya pada akhir-akhir ini, kita melihat mendengar bahwa perjuangan bagaimana kita memperbaiki salat yang baik. Harus ada di dalam salat itu kasat kita yang benar, kita betul-betul berjalan hati kita kepada Allah dan tujuan kita hanya Allah. Ilaihi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kalau kita belajar fikih, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita membuka mahalli saja. Rukun salat itu 13. Ada pendapat 14. Ada pendapat 17. Itu terserah. Dengan menghitung tumakninah berpisah menjadi 14. Atau menghitung tumakninah pada tempatnya menjadi 17. Tetapi dalam persim hari, rukun itu 13. Kita belajar di posko rukun 13. Pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri. Itu kita belajar niat. Ada kasat. Ada kasat kita salat. Ada istilahnya ta'aras, ada istilahnya ta'yin. Jadi begitu di dalam kita salat, jangan ada yang lain. Kita harus melakukan maka muqarranah dengan fi'il, dengan perbuatan. Hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita melakukan mi'raj itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagaimana baginda Nabi melakukan mi'raj hanya kepada Allah, tujuannya hanya kepada Allah. Tapi bagaimana tujuannya kepada Allah itu dibimbing oleh para nabi-nabi ini, dibimbing juga oleh Jibril. Ini yang mungkin tadi kita mendengar dari Walid, mencapai hakikat itu juga dengan berguru, dengan bertarekat, dengan di bawah bimbingan syekh. Yang menariknya istilah Abuya, kalau kita bertarekat itu membuat tipis hijab antara kita dengan Tuhan. Kalau kita berhakikat itu bisa merobek hijab. Ada hijab zulmani, ada hijab nurani istilahnya. Jadi ini dalam momen
Sejarah Isra dan Mi'raj adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Begitulah di dalam agama kita ada dua kata, syariat dan hakikat ini tidak bisa dipisahkan. Berjumpa dengan Allah, baginda Nabi Muhammad SAW, tatap muka langsung itu, dana itu kira-kira jaraknya 2 gelung panah atau lebih dekat lagi, sampai Rasul tidak bisa bercerita. Diberikan rasa. Maka inilah yang selalu kita mendengar dalam bimbingan tarekat, ada rasa. Apa rasa? Keberadaan kita itu dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tenaga kita, salat kita, apapun yang kita lakukan, kita itu semuanya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi begitulah mungkin sesingkat ini kita harus pandai juga menempuh perjalanan yang panjang, dan kita yakin bahwa di balik kesulitan-kesulitan ada bantuan Allah. Ketika Isra dan Mi'raj ini terjadi, Rasul mengalami kegundahan, kesulitan dengan meninggal istri, meninggal paman. Jadi bantuan Allah itu cepat sekali kita melihat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi Rasul membawa oleh-oleh, menerima langsung perintah salat ini untuk diterapkan kepada kita, dan kita yakin sekali kalau kita ingin memperbaiki hidup, sebagaimana di mana-mana wali agama Abu yang menyampaikan, kalau kita nanda itu sanang, bapak-bapak, ibu-ibu, perbaiki salat. Kalau kita nanda itu selamat, sejahtera, memperbaiki salat. Maka bagaimana salat kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kita belajar harus pas syariatnya, harus ada berjalan hati kita kepada Allah, harus pandai kita belajar bagaimana itu mengalami, yaitu musyahadah, tetap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan keberkahan posko kita dapat meningkatkan salat hari-hari kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abu Muda yang telah menyampaikan kisah Mi'raj. Kepada Abu Muda kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah salat dan kewajiban dan yang melakukannya. Dalam hal ini kami minta kesediaan kepada Abun Ahmad Daitiwali. Pada Abun, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur pada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, Abuya, kita bersama, Binyak dan Umi, dan juga yang kita muliakan para guru-guru kita, Abu Muda, dan juga kepada seluruh wali-wali Nanggro, wabil khusus wali Nanggro kaum tua, dan juga kepada Bapak Kecil, Imam Si, dan kepada seluruh hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sembahyang ini adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang sama dengan dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sama dengan dia meruntuhkan agama. Jadi agama kau Bapak Ibu baru kuat
kalau seandainya sembahyang kita itu bagus. Bagaimana kita bagus sembahyang? Inilah seperti apa yang diceritakan di dalam Isra Mi'raj ini. Inilah sebenarnya sembahyangnya. Bagaimana kita dapat bertobat yang bagus, dengan makna kita dapat membersihkan batin-batin kita ini. Karena Bapak, kepada bentuk tubuh kita, Allah tidak melihat kepada banyak harta kita, Allah tidak melihat banyak amalan kita, tetapi Allah melihat hati kita. Makanya dalam tasawuf disampaikan bahwa 2 rakaat sembahyang orang yang hadir hatinya kepada Allah, 2 rakaat orang yang sembahyang hatinya zuhud kepada Allah, tidak teringat kepada selain Allah, itu lebih bagus daripada beribu-ribu rakaat orang yang sembahyang tapi hatinya itu lalai selain mengingat kepada selain Allah. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita dapat khusyuk dan hudur hati ini? Kami mengaji dengan santri-santri tadi di pesantren, Bapak Ibu. Allah memberikan kita 2 nikmat. Ada nikmat dunia, ada nikmat agama. Kita tahu nikmat dunia itu adalah sehat badan, umur panjang, dan sebagainya. Namun nikmat dunia itu berakhir. Yang kedua, nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan juga disampaikan bahwa nikmat itu Allah berikan kepada orang yang tahu kadar nikmat, kepada orang yang pandai mensyukuri nikmat. Namun bila orang itu tidak dapat mensyukuri nikmat karena dia tidak tahu kadar nikmat, maka nikmat itu akan dicabut. Orang-orang bodoh, orang-orang awam, mereka membesarkan dan menganggap besar nikmat dunia, dan dia menganggap sepele nikmat agama. Sering wak mandangnya Bapak Ibu, sekolah tidak tinggi, agama kok mudah. Maka karena dia memudah-mudahkan agama, maka Allah cabut nikmat agama kepadanya, sehingga dia payah melakukan ibadat, khususnya sembahyang. Kalau awak Bapak Ibu dapat rezeki yang rendah, yang yang itu alhamdulillah gadang, alhamdulillah. Tapi ketika kita mampu melakukan salat tepat waktu, ketika kita mampu sembahyang berjamaah, kita anggap biasa-biasa saja. Sehingga sembahyang berjamaah yang kita lakukan, sembahyang yang kita lakukan itu karena kita anggap biasa, kita tak tahu kadar sembahyang itu begitu besar, maka Allah cabut nikmat sembahyang itu. Sehingga dalam sembahyang tidak merasa nikmat, bahkan sembahyang itu kita tinggalkan. Dikatakan lagi Bapak Ibu bahwa nikmat dunia ini walaupun besar, walaupun banyak, tidak sebanding dengan nikmat agama yang paling kecil. Nikmat agama yang paling kecil itu adalah sembahyang sunat 2 rakaat. Bapak Ibu, sembahyang sunat 2 rakaat itu tidak sebanding dengan nikmat dunia dan seisinya ini. Maka dari itu Bapak Ibu, kita bersyukur kita dapat melakukan sembahyang dalam sembahyang ini. Bagaimana kita melihat kebesaran Allah pada diri kita dan alam semesta. Bapak Ibu, maka aku sering menyampaikan, kita sangat bodoh ketika kita diberikan bala, kita kurang taat. Padahal Bapak Ibu, bala yang Allah berikan kepada kita
Yang sementara kita ini milik Allah. Tentunya kita dengan mana itu lebih dekat kita kepada Allah. Maka istilah ibu hati kepada Allah, ibu hati kepada guru, ibu hati kepada ayah, kepada umat, itu sangat bodoh. Kenapa? Semua yang ada pada kita ini adalah pemberian Allah. Begitu juga apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah berkah daripada guru. Kita hidup dari kecil sampai sekarang itu adalah usaha daripada orang tua kita. Maka bodoh bagi kita kalau kita hanya melihat nikmat-nikmat saja, meminta nikmat-nikmat saja kepada Allah, tapi kita kurang bersyukur dengan melakukan taat kepadanya. Maka taat yang paling besar kita kepada Allah adalah sembahyang. Maka dari itu Bapak Ibu, sembahyang ini adalah penarik rezeki, penolak bala. Mengawak kau dalam kehidupan hancur, banyak basaka, ini karena sembahyang kita kurang bagus. Mengawak kau sempit rezeki karena sembahyang kita kurang bagus. Abu Ya selalu mengatakan, wa'mur ahlaka bisalah, perintahkan keluargamu dengan sembahyang. Tidak kami minta rezeki, kami yang memberikan rezeki. Maknanya apa? Sembahyang itu mendatangkan rezeki. Sembahyang yang bagaimana? Inilah yang diajarkan oleh Abu Ya. Bukan hanya kita melakukan syarat rukun pada zahir, tapi kita juga dapat melaksanakan sembahyang secara batin dengan makna tidak teringat lahirnya di dalam kita menghadapnya. Kalau waktu sembahyang tengok rezeki menghadap Allah, tengok kepiang, itu sama dengan jelek sangka kita kepada Allah. Kalau kita sembahyang tengok yang lain, itu sama dengan jelek adat kita kepada Allah. Seolah-olah Allah tak mampu memberikan apa yang kita inginkan. Maka dari itu, mari sama-sama kita belajar. Khususnya di Posko PAU ini nantinya ada pengajian-pengajian diisi oleh guru-guru kita. Kita ikuti agar waktu-waktu kita itu bermanfaat. Karena dalam tasawuf dikatakan yang paling mahal di dunia ini adalah waktu. Kalau seandainya kita tidak dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sama dengan kita orang yang rugi. Maka dari itu, sekali lagi, mari sama-sama kita belajar, khususnya dalam bidang sembahyang, zahir dan batinnya, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abun. Acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, tausiah, zikir dan ratib seribe. Karena ini kita minta kesediaan pada Abu Ya. Pada Abu Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama hadir di posko Mutuah bersama dengan Pak Kepala Desa, dengan Wali Agro dan juga para bapak, ibu-ibu cendekiawan pemuda telah menyempatkan hadir di tempat ini.
Jadi ini bahwa kejadian yang luar biasa, di mana saya sampaikan acara keagamaan ini sudah sampai ke Malaysia, Sulawesi, Jawa. Jadi baru kali ini dapat penyampaian di PAU. Jadi kan luar biasa. Karena Allah berfirman, "Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, fasaku fiha fadammarnaha tadmira." Kalau Allah menghendaki untuk menghancurkan kampung, Allah perintahkan orang-orang yang senang dalam kampung, tapi mereka tidak peduli. Jadi pemimpin kampung, orang senang kampung telah peduli. Jadi kalau tidak peduli, maka kampung itu akan dihancurkan. Rezeki sempit, sering berdakwah, mubaki sama kita. Lalu kalau agama itu sudah bagus, Allah sama kita akan bagus. Jadi kewajiban kita di samping diajarkan salat dan juga diajarkan akidah. Maka salat kita itu bisa khusyuk. Akidah iman, kita mengetahui Allah dan sifat. Allah Maha melihat, Maha mendengar. Jadi kalau kita salat, kalau kita dilihat oleh Allah, kapan kita didengar, jadi kita bisa khusyuk. Khusyuk artinya patuh karena takut atau patuh karena sayang. Jadi kepada Jepos ini nanti diajarkan akidah Allah dan sifat-sifatnya, Rasul dan sifat-sifatnya. Samping juga diajarkan syarat rukun salat agar salat ini benar, yaitu khusyuk. Para hadirin hadirat sekalian, mengapa kita tidak khusyuk dalam salat? Karena akidah kita mengetahui Allah dan sifatnya ini kurang kita pelajari, jadi kurang kita hayati. Jadi baru-baru ini saya bertanya kepada Syekh Fairuz. Pada Syekh Fairuz ini tidak ada ya? Oh ada. Ya, itu pagi-pagi orang Andan, itu orang Andan. Apakah orang Kampung Pau atau pemuda-pemuda Kampung Pau mendengar Andan, perasaan mereka. Apa mereka bunda, apa mereka takut, apa mereka terharu. Naik bawa orang baik-baik, orang yang mau sadar, tapi karena seperti tadi dia tidak mengetahui bagaimana melakukan salat yang baik untuk berjamaah, dan juga bagaimana hati mereka itu tergugah. Jadi gundah itu ada 3 perkara. Artinya gundah, tapi dia tidak melakukan. Jadi gundah yang demikian itu adalah dikatakan gundah orang yang tertipu. Dan kedua gundah, kemudian dia bangun untuk melakukan dengan sebaik-baiknya, itu adalah gundah orang yang benar. Jadi yang ketiga, dia tidak ada gundah.
Bagaimana firman Allah, "Alla inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Wali-wali Allah itu tidak ada takut mereka dan tidak gundah. Jadi saya nantinya tak maulah kita ini dapat melakukannya, lebih belajar. Dia akan diajarkan oleh guru-guru bagaimana akidah dan bagaimana syarat hukum supaya untuk hati dan khusyuk dan istiqamah artinya tetap melakukan walaupun letih, walaupun penat, kita tetap melakukan salat pada waktunya. Para hadirin hadirat sekalian, saat ini nampaknya orang Pauh dengan ada posko ini telah bangun untuk agama, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Dulu ada di Pauh ini yaitu balai ataupun dayak kecil. Lalu ada tengku imamnya itu, Nadir, ada imamnya yaitu Wan Mahmud. Jadi sekarang saya bisa dipilih imam sana untuk menjadi imam dalam melakukan salat. Jadi para hadirin hadirat dikatakan Pauh Nanggung Tua. Saya ditunjuk oleh gubernur, oleh KPA menjadi wali agama. Jadi tidak ada jabatan yang paling tinggi dari wali agama. Wali Nangro, wali agama Aceh. Yaitu saya orang Pauh. Orang apa? Jadi kalau umpamanya orang luar datang, Abu itu menjadi wali agama. Tapi agama di Pauh itu tidak bersahaya. Jadi juga saya manut dengan adanya posko ini, itu membuka pengajian keagamaan. Jadi maka orang mengatakan pantas Abu itu wali agama, kalau tidak maka tidak pantas yang menjadi wali agama. Dicemehkan asal di agama Aceh, kampungnya sendiri tidak nampak cahaya agama. Memang salat ini berat. Wasta'inu bisabri wassalah, innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Untuk bantulah oleh kamu hajatmu dengan kesabaran dan salat. Kalau dia hajat kita namanya mengenai rezeki, mengenai macam-macam permasalahan yang kita hadapi, kita tuntut hajat kita itu supaya diselesaikan oleh Allah dengan kesabaran dan dengan sembahyang. Lalu sama seperti Nabi bertanya pada Siti Aisyah, apa yang ada? Tidak ada. Nabi salat, kemudian telah ada. Cuma dikatakan innaha lakabiratun, sungguhnya salat ini sungguh berat, melainkan bagi orang yang khusyuk. Jadi salat itu berat, tapi kalau orang yang khusyuk, patuh karena takut atau patuh karena saya, beratnya itu tidak ada. Seperti sembahyang subuh lah, subuh itu berat kali kita bangun, berat. Dan sudah khusyuk, tidak berat bangun, tidak berat untuk melakukan salat subuh. Jadi salat ini harus membantu istri, membantu suaminya supaya dapat melakukan salat. Suami membantu istrinya
supaya bisa melakukan salat yang baik, dan juga membantu anaknya supaya kita jaga anak bisa dia salat. Jadi kami mengaji masyarakat mana mereka itu dia ingin anaknya ini baik terhadap keagamaan. Namanya dia mengaji, dia belajar, dia bisa salat, bisa akhlaknya baik. Daripada sekolah, jadi sekolah dia tahu ilmu alam, ilmu matematik, lalu mengenai Allah, akidah mengenai perintah Allah, masalah tidak dipedulikannya. Nah, jadi tentu yang baik orang yang melakukan salat, walaupun dia tidak tahu matematik, tidak tahu matematik. Jadi usahakanlah, kalau kita perkirakan di Kampung Pauh ini yang telah wajib salat, laki-laki umur 14 tahun telah balik berusia, perempuan 12 tahun, mana yang banyak salat dengan yang tidak salat? Mana banyak yang sembahyang dengan yang tidak sembahyang? Ibu di Pauh banyak yang tinggal. Jadi yang banyak yang meruntuh agama dengan yang menegakkan agama, banyak yang meruntuhkan agama. Jadi jangan ada lagi pamoi Pauh banyak yang meruntuh agama daripada yang mendirikan agama. Demikian sajalah kepada Walid Army untuk berzikir. أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al lisanana rataban bi dzikrika, qulubana mamlu'an bi ma'rifatik, abdana hayna layla bi ta'atik. Allahumma tub kulli wahidin minna bi abaina umma bi syariatina bara'atan minan nar, amanna minal adab, khalasan minal hisab, amwatan ala sirat, musiban bidik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.